akan membawa sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam ini adalah malam yang kedua. Kiranya saudara-saudara mengikuti apa yang dibahas tadi malam. Apakah ada dari antara saudara-saudara yang merasa terberkati tadi malam, lalu kemudian datang mengajak teman, sahabat yang lainnya untuk mengikuti malam hari ini? Tuhan senang karena saudara telah membawa satu jiwa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan jangan lupa lagi, kalau malam hari ini juga saudara-saudara merasa terberkati, jangan lupa, ajak lagi. Jangan terima berkat itu sendirian. Jangan terima berkat kepada pribadi saudara, bagikan juga kepada orang lain. Ajak lagi sanak keluarga, teman dan kenalan saudara-saudara. Kiranya semuanya akan merasakan sukacita ketika beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan dalam rangkaian KKR kita selama 3 hari. Dan ini adalah hari yang kedua, malam yang kedua, dan besok adalah malam yang terakhir. Tema kita sepanjang KKR ini adalah peperangan sejagat raya. Saudara yang kasih, peperangan ini bukanlah lokal di bumi ini saja. Tetapi peperangan ini dimulai dari sorga antara Mikael dan juga adalah setan. Kita sudah membahas kemarin penguasa alam maut. Malam hari ini kita akan mempelajari satu judul, yaitu penguasa 1260 tahun. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, tolong kami ya Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan memberi pencerahan, kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus juga akan memberi kekuatan, kuasa kepada kami untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penguasa 1260 tahun. Wow! Itu merupakan suatu jangka waktu yang panjang. 1000 tahun lebih. Luar biasa saudara yang kasih. Ya, bisa kita katakan hampir 13 abad dia berkuasa. Peperangan sejagat raya mengemukakan 2 perseteruan antara Mikael yaitu Yesus dan naga. Yang intinya ialah kepada siapa kita percaya. Dan kepercayaan kita itu ditentukan kepada siapa kita taat. Jadi jangan lupa, kita harus bisa menentukan posisi kepada siapa kita taat. Bisa saja kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti Hawa, dia kenal siapa penciptanya. Tetapi penciptanya itu berfirman, dia taat kepada perkataan setan. Sehingga walaupun dia percaya kepada Tuhan, tetapi taatnya kepada setan, maka dia menjadi hamba setan. Diperhamba oleh setan. Saya mengingatkan satu ayat yang penting ini, yang kita juga sudah singgung tadi malam. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Jadi saudara yang kasih, ketika kita taat kepada seseorang, kita menjadi hamba orang tersebut. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan. Ketika kita taat kepada perkataan setan, maka kita akan taat
menjadi hamba kepada setan. Jadi saudara yang kasih, ya, siapa yang mau mengangkat setan jadi Tuhan, menjadi tuannya? Mungkin kita akan katakan, ya Tuhan kita Yesus. Tetapi persoalannya adalah, kepada siapa kita taat, di situ kita menjadi hamba. Jadi, percaya dan taat, percaya dan menurut, itu sangat berkaitan erat. Saya mau tanya kepada saudara, siapa Allahnya Hawa? Jelas, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi karena Hawa taat kepada perkataan setan yang memakai media ular, maka bumi ini yang tadinya harusnya dikuasai oleh manusia, harus dikuasai oleh setan. Setan mengklaim bahwa dirinya lah penguasa bumi ini. Jadi, saudara yang kasih, ingat sekali lagi, kita harus memperhatikan kepercayaan kita dan penurutan kita. Mari kita sekarang lihat Wahyu pasal yang ke-12. 3 hari ini kita masih berkisar kepada Wahyu pasal yang ke-12. Dari sanalah kita akan bergerak kepada ayat-ayat yang lain. Siapakah naga yang diceritakan di dalam pasal 12? Wahyu pasal 12 ayat 7-9 menjelaskan kronologis ada peperangan di sorga, dan ayat yang ke-9 dengan tegas dan jelas mengatakan kepada kita siapa naga itu. Ayat yang 9 katakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi siapa naga itu? Oh, dikatakan si ular tua. Saudaraku yang kasih, mengapa firman Tuhan mengidentifikasikan setan itu sebagai si ular tua? Untuk mengingatkan kita bahwa nenek moyang kita sudah disesatkan oleh ular. Pakai media ular. Padahal yang menyesatkan itu bukan ular. Yang menyesatkan itu adalah setan. Hanya medianya ular. Dan kenapa disebut naga? Saudara yang kasih, karena setan merasa bahwa dialah penguasa. Sehingga ini ular itu kan ya dipandang tidak begitu menakutkan. Tapi sekarang karena dia sudah berkuasa, karena sudah mungkin menakutkan, sehingga bukan lagi disebut ular. Disebutlah naga. Sekali lagi, baik naga maupun ular, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa dia adalah setan, iblis. Jangan turut kepada perkataan iblis. Dan ingat lagi, dia menggunakan media. Dia menggunakan media, dia tidak menampakkan diri. Apalagi sekarang gambaran setan itu adalah satu bentuk yang menakutkan, menyeramkan. Begitu dia datang dalam satu bentuk yang menyenangkan, bentuk yang tampan. Oh, hati-hati saudara yang kasih. Yang jelas bahwa dia akan menggunakan media. Dia tidak akan menampakkan diri. Kalau yang lalu menjatuhkan, menyesatkan Hawa, dia menggunakan media ular. Kita akan melihat di Wahyu pasal 12. Dia menggunakan media yang lain.
Mari kita lihat Wahyu 12 ayat 4b dan 5. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara yang kasih, di sini diceritakan bahwa setan ingin menelan Yesus sesaat ketika Yesus lahir. Namun Yesus selamat. Saudara yang kasih, kita tidak fokus kepada cerita itu. Kita semua sudah tahu. Yang kita mau fokuskan ialah media apa yang digunakan setan untuk menelan Yesus. Kita tahu yang ingin membunuh Yesus waktu itu ialah Raja Herodes. Jadi saudara yang kasih, setan sekarang ini saat ingin membunuh Yesus, dia menggunakan media penguasa atau pemerintahan. Dalam hal ini kerajaan Roma yang dipimpin oleh Raja Herodes. Jadi saudara yang kasih, perhatikan. Dia tidak menampakkan diri langsung ingin membunuh Yesus. Dia menggunakan media. Berikutnya adalah ketika setan sadar bahwa dia tidak dapat mengalahkan Yesus, maka setan marah. Kemarahannya ini dilampiaskan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan penganiayaan. Jadi kalau kita lihat setelah Yesus mati, naik ke surga dia, mulai terjadi penganiayaan. Stefanus mati dilempari dengan batu. Murid-murid Yesus, mereka mati syahid. Dan banyak lagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus mengalami penganiayaan. Itu karena kemarahan setan. Marah setan. Tapi sekali lagi, setan tidak turun menampakkan diri lalu kemudian menganiaya langsung orang Kristen. Tidak. Dia menggunakan media. Dan sekarang masih sama media yang digunakan untuk menganiaya orang-orang percaya kepada Yesus ini. Yaitu penguasa atau pemerintahan. Saat itu yang memerintah adalah kerajaan Roma. Dengan demikian, kerajaan Roma lah yang digunakan oleh setan sebagai media untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita lihat masuk kepada ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Pada ayat yang ke-6 ini, saudara yang kasih, dikatakan umat Tuhan mengasingkan diri selama 1260 hari. Kenapa? Tentu saja oleh karena menghindar dari penganiayaan. Dan saudara lihat di situ ada satu masa, satu jangka waktu. Jangka waktunya adalah 1260 hari. Coba kita loncat ke Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa.
Ini Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat 13 dan 14 ini menceritakan gambaran yang sama. Bahwa setan marah kepada umat Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus. Dan ada satu jangka waktu. Nah, perhatikan. Di ayat 6, jangka waktunya 1260 hari. Di ayat 14, jangka waktunya itu disebutkan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara yang kasih, Allah harus menggunakan simbol-simbol ya penggunaan ini. Tapi kita akan rangkaikan dan kita akan dapat mengerti kenapa yang satu menggunakan 1260 hari, yang satu menggunakan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi saat ini kita akan lihat, simpulkan bahwa 3,5 masa itu adalah sama dengan 1260 hari. Mari kita lihat rangkaiannya ke Daniel 7 ayat 25. Ini berbicara tentang hal yang lain. Kita mau lihat media mana yang digunakan. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara yang kasih, perhatikan di sini. Ada satu kekuasaan yang digambarkan ini juga menganiaya umat-umat Tuhan dan dalam satu periode, 1 masa yang disebut juga 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Dengan kata lain, ini kita bisa paralelkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 6 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Tapi di sini ada keterangan tambahan penjelasan bahwa kekuasaan ini ada melakukan hal yang lain. Yaitu tambahannya di sini ialah mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Kemudian juga ada tambahan di sana mengubah waktu dan hukum. Jadi coba kita mau selaraskan ini antara Daniel 7 dengan Wahyu pasal yang ke-12. Jelas dalam Wahyu 12 menunjukkan bahwa ada satu kekuasaan dan kekuasaan ini digunakan oleh setan sebagai medianya. Yang mana kekuasaan itu kita malam hari ini tidak mengidentifikasikan yang mana kekuasaan itu. Tapi kita mau melihat apa yang dilakukan kekuasaan ini sehingga kita bisa mewaspadainya. Kita bisa mewaspadai. Jangan sampai kekuasaan ini yang digunakan oleh setan sebagai medianya menyesatkan kita. Sama seperti ular menyesatkan Hawa. Jadi kita harus waspadai apa yang dilakukan. Kalau kita mau membahas siapa itu, ini akan memakan waktu yang agak panjang. Saudara-saudara boleh menghubungi kami untuk mempelajari kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang kita fokus kepada media apa yang digunakan oleh setan dan apa yang dikerjakan supaya kita tidak disesatkannya. Ada lagi yang bisa kita minta keterangan tambahan yang selaras dengan apa yang dinyatakan Wahyu pasal 12 dan Daniel pasal 7. Mari kita lihat Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai 7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya.
Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Saudara yang kasih, lihat di sini. Ada hal-hal yang sama, yang ada kaitannya dengan apa yang kita sudah lihat di Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 12. Hal-hal yang sama apa itu? Perhatikan di sini. Di sini berperang melawan orang-orang kudus, kita bisa identifikasikan juga adalah menganiaya. Karena orang-orang kudus tidak akan melawan, tidak bisa mereka tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi saudara yang kasih, maksudnya berperang melawan orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ini artinya adalah sama, bahwa kekuasaan ini menganiaya orang-orang kudus. Lalu masa waktunya dikatakan di sini 42 bulan. Ada tiga jangka waktu di sini yang kita mau paralelkan. Yang pertama adalah 1, 2, 60 hari. Kemudian 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu yang ketiga ini adalah 42 bulan. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Tetapi yang jelas, Wahyu 13 juga menyatakan kekuasaan ini menghujat Allah. Ya. Kita paralelkan dengan Daniel pasal 7 ayat 25 tadi, mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Itu sama dengan menghujat Allah. Berarti ini adalah kekuasaan yang sama. Kekuasaan yang digunakan oleh setan sebagai medianya di atas dunia ini, yang diceritakan di Wahyu pasal 12, Daniel pasal 7, dan Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat 4. Wahyu pasal 13 ayat 4. Perhatikan. Dari mana kekuasaan itu mendapatkan kekuatan? Dari mana mereka mendapatkan kekuasaan? Wahyu 13 ayat 4 dengan jelas menyebutkan. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Hati-hati saudara yang kasih. Kalau kita taat kepada kekuasaan ini, padahal kekuasaan ini adalah media yang digunakan oleh setan, maka itu sama dengan menyembah kepada naga, menyembah kepada setan. Karena naga itu, karena setan itulah yang memberikan kekuasaan kepada satu kekuatan ini. Wahyu 13 ayat 4 dengan jelas katakan, kalau kita taat kepada kekuasaan ini, yang kekuasaannya itu berasal dari setan, itu artinya kita menyembah kepada setan. Jadi, mari kita lihat hal-hal yang dilakukan oleh kekuasaan ini, yang kita harus waspadai, apakah itu jangan-jangan sedang berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Jangan-jangan saya merasa bahwa saya taat kepada Tuhan, ternyata saya sedang taat kepada setan. Mari kita coba lihat apa yang dilakukan kekuasaan ini. Yang pertama adalah menghujat Allah. Ya, menghujat Allah ini sama dengan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang kedua, menganiaya umat Tuhan. Jadi perhatikan, kalau dia menganiaya umat Tuhan, ya pasti dia tidak ada di pihak Tuhan. Yang ketiga, mengubah hukum. Mengubah hukum. Hukum yang diceritakan
diterangkan dari firman Tuhan. Sehingga ketika dia rubah, dia merubah firman Tuhan. Yang keempat adalah mengubah waktu. Waktu ini pun yang berhubungan dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada hubungan dengan firman Tuhan, nggak masalah. Tapi karena ini berhubungan dengan firman Tuhan, dia ubah. Berarti ketika kita menurutinya, ingat, kita sedang menyembah naga, menyembah setan. Dan yang kelima adalah petunjuknya, dia memiliki kekuasaan selama, nah ini dia, 1260 hari, 3,5 masa, atau 42 bulan. Mari kita lihat satu persatu. Kita cermati. Yang pertama adalah, ya kita lihat dulu, menganiaya umat Tuhan. Ya, itu sudah dilakukan dan akan dilakukan kembali. Dan itu diterangkan di dalam Wahyu pasal 13. Secara detailnya kita harus mempelajari lagi khusus mengenai Wahyu pasal 13. Apakah kita harus takut, harus waspadai kalau ada penganiayaan? Oh, sebagai pengikut Yesus, ya memang kita akan mengalami penganiayaan. Jadi untuk hal ini, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Yang kedua, berkuasa selama 1260 hari, yang sama dengan 3,5 masa, yang sama dengan 42 bulan. Bagaimana ini menjelaskan periode waktu ini? Saudara yang kasih, dalam nubuatan, kalau kita katakan bulan, itu punya angka yang tetap. Jadi kalau bulan kita tahu ada 1 bulan, ada yang 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari gitu. Tapi kalau dalam nubuatan kita memiliki angka yang tetap. 1 bulan adalah 30 hari. Nah, kalau 42 bulan berarti 42 kali 30. Maka kita akan dapat angka yang sama, yaitu 1260 hari. Jadi bagaimana dengan 3,5 masa? Nah, masa di sini adalah periode waktu. Dan periode waktu yang kita ambil di sini adalah tahun. Nah, berarti kalau kita katakan 3,5 tahun, maka 1 tahun itu kan 12 bulan. Ya, 1 bulan itu kita tadi katakan 30 hari. Berarti 1 tahun itu 12 kali 30. Maka akan didapat 360 hari. Nah, itu tadi kita katakan bukan 365 hari. Karena kita menghitungnya angka tetap dari jumlah 1 bulan sama dengan berapa hari. Jadi kita angka tetapnya adalah 30 sehingga 12 bulan kita katakan 12 kali 30. Jadi dapat 360. Kita kalikan lagi. 3,5 kali 360. Maka kita akan dapatkan jumlah yang sama juga. 1260 hari. Itu saudara yang kasih. Sekarang kita lihat. Coba kita baca Bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Di sini dengan jelas dinyatakan bahwa 1 hari dihitung 1 tahun. Saudara yang kasih, saya ringkaskan saja. 1 hari dihitung 1 tahun. Dan kemudian kita baca dalam Yehezkiel 4 ayat 6. Yehezkiel 4 ayat 6 juga di sana dinyatakan, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi untuk menafsirkan nubuatan, maka untuk perhitungan hari dalam nubuatan, maka dalam kenyataannya akan berkisar kepada 1 tahun. Nah, jadi kalau dikatakan 1260 hari, maka itu artinya adalah 1260 tahun.
Ini saudara yang kasih. Satu periode waktu yang cukup panjang untuk berkuasa. Kita kembali kepada judul kita. Penguasa 1260 tahun. Dan siapa yang berkuasa di sana ialah yang digunakan sebagai media oleh setan. Jadi siapa penguasa itu? Itu adalah media yang digunakan oleh setan. Jadi jelas saudara yang kasih, apakah ini kita perlu waspadai? Sekali lagi, siapa yang berkuasa selama 1260 tahun? Kita tidak akan membahasnya sekarang. Tapi yang dilakukan penguasa inilah yang kita harus waspadai. Sekarang, apakah kalau dia berkuasa selama 1260 tahun kita perlu waspadai? Sekali lagi, kita tidak perlu takut. Berkuasa lama berapa waktu pun Yesus tetap mengendalikan. Yesus tetap mengendalikan. Jadi kita bisa lewatkan. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ini sama dengan menghujat Allah. Kekuasaan ini menghujat Allah oleh karena kekuasaan ini mengaku sebagai Allah di bumi ini. Dan dapat mengampuni dosa. Dalam Alkitab, Yesus disebut menghujat Allah ketika dia katakan dia adalah Allah. Yesus disebut menghujat Allah ketika dia katakan dosamu diampuni. Ini kamu hanya manusia tapi mengatakan bisa mengampuni. Itu hak Allah. Yesus menghujat. Yesus sebenarnya tidak menghujat Allah karena dia adalah Allah. Jadi dia berhak mengampuni. Dia juga berhak mengatakan dirinya Allah. Oke, kita singkat saja di sini. Apakah ini perlu diwaspadai, saudara yang kasih? Saya pikir kita perlu waspadai. Karena kita bisa mulai siapa ini? Udah mulai bisa melihat. Saudara yang kasih, kenapa kita perlu waspadai juga? Karena kekuasaan ini kelihatan baik seperti domba. Dan dekat dengan kekuasaan pemerintahan. Ya, dekat dengan kekuasaan pemerintahan. Tetapi apa yang perlu kita waspadai? Yang kita perlu waspadai adalah jangan terpengaruh dengan penampilan. Jangan terpengaruh dengan penampilan. Sekalipun penampilannya seperti malaikat Tuhan, sekalipun bahkan penampilannya seperti Kristus, tetapi kalau perkataannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti itu media setan. Karena setan tidak mau kalau manusia taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Jadi hati-hati kepada penampilan. Yang keempat, mengubah waktu. Ini suruh yang kasih, mengubah waktu. Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Hari pertama dalam minggu itu hari apa? Sabat itu kan perjanjian lama. Sabat itu kan Yahudi. Sabat itu sudah dipalangkan. Loh, ini pertanyaannya adalah, apa hari pertama dalam minggu? Sebenarnya hari itu dinamakan berdasarkan nomor urut. Jadi nggak ada nama, panggilnya nomor urut. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gitu. Hari keempat, gitu. Lalu hari pertama apa? Supaya kita bisa melihat hari yang ketujuh itu yang mana. Mari kita lihat di Alkitab. Apakah Alkitab menjelaskan hari pertama itu apa?
Matius 28 ayat 1. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat. Nah, ini perhatikan ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama. Ya, hari pertama. Minggu itu. Jadi kata minggu itu bukan nama hari, tapi itu pekan. Jadi hari pertama dalam minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Jadi Yesus bangkit pada hari pertama. Yesus itu bangkit pada hari pertama. Sekarang kita tanya, umat Kristen semua, hari apa Yesus bangkit? Oh, semua orang Kristen akan katakan hari Minggu. Berarti hari Minggu adalah hari yang pertama. Kita hubungkan juga dengan hari apa Yesus disalibkan. Yesus mati. Ya, kita akan katakan Yesus mati pada hari Jumat. Nah, setelah Yesus mati adalah hari Sabat. Sebelum Yesus bangkit adalah hari Sabat. Jadi, hari di antara kematian Yesus dan hari di antara kebangkitan Yesus adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang ke-7. Berarti klop enggak? Hari Minggu adalah hari di mana Yesus bangkit. Itu hari pertama. Maka selanjutnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itulah hari yang ke-7, hari Sabat. Saudara yang kasih, jadi kita tidak bisa berargumentasi lain karena Alkitab sendiri menjelaskan berdasarkan apa yang kita juga pikirkan. Yesus mati pada hari Jumat. Lalu kemudian hari Sabat, hari yang ke-7, hari Sabtu. Setelah itu Yesus bangkit pada hari pertama, hari Minggu. Yesus mati dikatakan 3 hari. 3 hari itu dihitung berdasarkan harinya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi coba kita lihat dulu. Apakah benar Yesus itu mati dalam jangka waktu 3 kali 24 jam? Oh tidak. Jam berapa Yesus mati? Yesus mati di kisaran jam 3 sore. Saudara bisa bayangkan jam 3 sore Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Beristirahat. Lalu kemudian untuk dimakamkan, ada persiapan, diturunkan dari salib, lalu dibawa ke pemakaman. Jadi diperkirakan Yesus itu masuk ke dalam kubur itu, ialah matahari sudah terbenam. Dan itulah saat Sabat dimulai. Sabat dimulai pada saat matahari terbenam. Lalu sekarang kita lihat, berarti Yesus berada di makam sepanjang hari Sabat. Sepanjang hari Sabat. Hari Sabat adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Coba kita lihat lagi. Hari Minggu, Yesus bangkit. Oh, Yesus bangkit bukan tengah hari. Bukan saat matahari terbenam hari Minggu. Pagi-pagi benar. Orang-orang itu udah datang. Maria datang ke kubur. Pagi-pagi benar. Dilihat kubur sudah kosong. Jadi saudara yang kasih,
Yesus berada di kubur sepanjang hari Sabat. Dan Yesus pagi-pagi benar sudah dinyatakan sudah bangkit. Sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara. Mengapa Yesus perlu mati dikatakan 3 hari? Sebenarnya Yesus hanya mau menyatakan kepada kita bahwa dalam pekerjaan penebusannya pun dia menyucikan hari Sabat. Dia berhenti pada hari yang ke-7. Sama seperti ketika dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dia berhenti pada hari yang ke-7. Dalam penebusan pun dia berhenti pada hari yang ke-7. Apakah dia membutuhkan waktu 3 hari untuk bangkit? Saudara yang kasih, Yesus itu Allah yang maha kuasa. Ketika dia mati, dia bisa langsung bangkit dengan kekuasaannya. Tetapi kenapa dia mati kemudian tidak langsung bangkit? Dia mau menunjukkan bahwa dia ingin juga beristirahat pada hari yang ke-7. Jadi, saudara yang kasih, di sini seperti ada perubahan. Perubahan waktu. Dari hari pertama menjadi hari yang ke-7. Banyak orang yang percaya bahwa hari Sabat adalah hari Minggu. Padahal hari Minggu adalah hari pertama. Padahal jelas dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ke-7. Saya mau tanya lagi, saudara yang kasih. Apakah hari Tuhan itu? Oh, akan banyak mengatakan bahwa hari Tuhan itu hari Minggu. Coba saudara buka Markus 2 ayat 28. Markus 2 ayat 28 dengan jelas nyatakan, jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Siapakah yang menjadi Tuhan atas hari Sabat? Yesus. Jadi saudara yang kasih, hari Tuhan itu, harinya Yesus itu adalah hari Sabat. Dan hari Sabat adalah hari yang ke-7. Itu adalah hari Sabtu. Pertanyaan, apakah ini perlu diwaspadai? Sangat perlu diwaspadai. Sangat perlu diwaspadai. Jangan sampai saudara yang kasih, ada kekuasaan yang sudah merubah waktu. Dan kekuasaan ini jelas-jelas dinyatakan dalam Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 13. Bahwa kalau kita ikuti itu, maka kita sedang menyembah kepada naga. Menyembah kepada iblis atau Satan. Karena kekuasaan ini adalah media dari setan. Dan setanlah yang memberikan kekuasaan itu kepada mereka. Yang kelima, yang terakhir. Mengubah hukum. Saudara yang kasih, ini bukanlah berbicara mengenai hukum manusia yang bisa diubah kapan saja sesuai dengan kondisi dan situasi. Dan ini juga bukan hukum Musa yang sebenarnya hanya mengatur pemerintahan sipil waktu itu. Yang diubahkan di sini adalah yang berhubungan dengan otoritas Allah. Hukum yang menyatakan otoritas Allah. Hukum apa itu yang menyatakan otoritas Allah? Saudara yang kasih, ada hukum yang ditulis oleh jari-jari tangan Allah sendiri. Hukum manakah itu? 10 hukum. 10 hukum ditulis di atas 2 loh batu. 2 loh batu itu yang pertama adalah Allah sendiri yang siapkan loh batunya. Dan Tuhan sendiri yang tulis dengan jari-jarinya isi 10 hukum itu. Ketika diserahkan kepada Musa, Musa bawa turun dari Gunung Sinai. Ketika dia turun, dia lihat bangsa Israel sedang menyembah lembu emas. Marah Musa, dia tidak bisa kuasai dirinya. 2 loh batu ini dia lemparkan. Lalu kemudian pecah, rusak, hancur.
Singkat cerita, Musa disuruh oleh Allah untuk membuat 2 loh batu. Musa lah kemudian yang mengukir 2 loh batu itu. Tetapi pertanyaan, siapa yang menulis isi 10 perintah Allah di 2 loh batu yang dibuat oleh Musa? Bukan Musa. Tetap jari-jari tangan Tuhan sendiri. Ini berbicara mengenai otoritas Allah. Ketika hukum ini dirubah, itu berarti sedang menyangkal otoritas Allah. Kita bisa lihat di sini, saudara yang kasih, ada perubahan hukum yang dilakukan oleh kekuasaan di atas dunia ini. Dia rubah dengan cara menghilangkan hukum yang kedua. Dan untuk supaya tetap isinya 10, maka hukum yang ke-10 dibagi 2. Jadi hukum yang kedua dihilangkan, hukum yang ke-10 dibagi 2. Ketika hukum kedua dihilangkan, berarti hukum yang ketiga harus menempati hukum yang kedua. Dan seterusnya naik-naik. Sampai kepada hukum yang ke-10 dia menjadi hukum yang ke-9. Ketika dibagi 2, maka itu tetap menjadi hukum yang ke-9 dan hukum yang ke-10. Saudara bisa lihat di layar. 10 perintah Allah yang asli adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Yang pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini istri sesamamu dan milik sesamamu manusia. Tetapi perubahan hukum yang dibuat adalah ketika dihilangkan hukum yang kedua, sekarang jadinya begini. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah hukum yang ketiga yang asli dinaikkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Nah ini dia, hari Tuhan. Disebutkan hari Tuhan. Ditafsirkan di situ karena sudah dirubah juga waktu tadi. Hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Bukan lagi menjadi hari Sabat. Hormatilah ibu bapamu. Itu jadi yang keempat. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang samamu. Lalu kemudian yang ke-9 itu jadi jangan mengingini istri sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi saudara yang kasih, sebenarnya itu yang asli adalah jangan mengingini. Sekarang dibagi 2. Sudah terjadi perubahan. Apakah ini harus kita waspadai? Waduh, saudara yang kasih. Ini kita harus waspadai. Kalau kita terbabit, kita melakukan hal ini, itu berarti kita sudah disesatkan. Saudara mau mengaku Yesus itu Allah, Yesus itu juru selamat. Tetap saja selama kita taat kepada perkataan setan, taat kepada apa yang diperintahkan setan, maka kita adalah menyembah setan. Setan berkata, silahkan percaya kepada Yesus. Sebut Yesus itu Tuhan. Tetapi perintahnya jangan kau turuti. Perintahnya adalah ikuti perintah saya. Ikuti apa yang saya sudah rubah. Saudara yang kasih, benar. Kita diselamatkan hanya melalui kasih karunia. Bukan melalui perbuatan.
Benar, penurutan kita tidak menyelamatkan kita. Karena hanya perbuatan Yesus. Hanya karena Yesus yang hidupnya tidak berdosa. Itulah yang dikenakan kepada diri kita. Tetapi saudara yang kasih, bukankah kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kesetiaan kita pun harusnya kepada Yesus. Kita pun harus taat kepada Yesus. Dan Yesus katakan, Alkitab ini adalah firman Tuhan. Jadi, sekali lagi, saya mau ingatkan, kenapa disebut si ular tua? Karena ini penyesat nenek moyangmu. Jangan kita disesatkan. Ketika nenek moyang kita Hawa tunduk taat kepada perkataan setan, biar Hawa tahu bahwa Allah itu adalah pencipta, tapi taat kepada dia. Dia menyembah setan. Kekuasaannya beralih. Saudaraku yang kasih, jangan kita merasa aman dengan perasaan bahwa kita sudah percaya kepada Yesus tanpa menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap mengatakan yang benar adalah benar. Dan kita harus taati yang benar itu. Kita harus katakan yang salah itu adalah salah. Dan kita harus jauhi. Jangan kita taati. Saudaraku yang kasih, malam hari ini, pemberitaan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa peperangan sudah dimenangkan oleh Yesus, baik di sorga maupun di bumi ini. Tetapi saudara yang kasih, iblis memang sudah tidak memiliki bumi ini, tetapi dia ingin memiliki hati saudara. Dan ketika saudara, sekalipun saudara percaya kepada Yesus, tetapi taatnya kepada perkataan setan, bahwa kita sedang menyembah setan. Selidikilah kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk menyatakan diri di pihak Yesus dengan mengatakan bahwa 10 perintah Allah itu menunjukkan otoritas Allah. Saya mau taat dan menuruti perintah-perintah Allah. Dan di dalam perintah Allah itu ada hukum yang keempat, yang menyatakan otoritas Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Saya berdoa, kiranya saudara-saudara mengambil komitmen ini. Mau taat kepada perintah-perintah Allah dan mau menyucikan hari yang ke-7. Sementara Roh Kudus Tuhan berbicara di hati saudara. Apabila Roh Kudus Tuhan mengajak saudara untuk menuruti perintah-perintah Allah dan mau menyucikan hari Sabat, katakan, ya, saya mau. Ya, saya mau. Itu supaya kami tahu kepada siapa kami mau berdoa. Saya mau mendoakan saudara-saudara. Pendeta-pendeta dan segenap panitia KKR ini akan mendoakan saudara-saudara. Kami mau melihat siapa yang berkerinduan. Langsung menyambut kabaran firman Tuhan ini. Roh Kudus Tuhan sedang bekerja. Yesus memanggil saudara. Mari, turutilah perintah-perintahku. Mari, jadilah hambaku yang setia. Aku telah mengorbankan dirimu untuk keselamatan pribadimu. Sekarang, saya mengajak, kiranya kita taat juga kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pelajaran ini mungkin berat untuk kami mengerti. Tetapi ada satu hal yang kami dapat mengerti saat sekarang ini. Bahwa setan menggunakan media yang lain selain ular. Dan sebagaimana zaman Yesus dia menggunakan media penguasa. Dan penguasa ini kemudian
merubah hukum dan waktu, sehingga terjadi perubahan dari perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak disesatkan. Kiranya kami tetap dituntun kepada kebenaran firman Tuhan. Dan Kau berjanji Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kami untuk menolong kami tetap berada di jalan keselamatan. Tolong ya Tuhan, Roh Kudus-Mu curahkan terus menerus kepada kami. Menggerakkan kami untuk mengerti firman Tuhan dan mentaatinya. Sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Dan kami berada di dalam kesetiaan menjadi hamba Yesus Kristus. Berkatilah saudara-saudara kami yang tanpa keraguan menyatakan diri, ya saya mau percaya, ya saya mau menuruti. Berkati mereka ya Tuhan. Tetap menangkan mereka ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka banyak mengalami tantangan. Jangan biarkan mereka menghadapinya sendiri. Tuhan menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kebaktian kita malam ini sudah selesai. Sebagai informasi, ada sekitar 55 akun yang mengikuti KKR via Facebook, dan di Zoom ada sekitar 185 akun yang tadi join dengan kita. Ada sedikit berkurang dari malam pertama. Untuk itu, kami mengundang saudara-saudara anggota jemaat dan para tamu untuk hadir menyaksikan KKR-Net Wilayah 7 besok malam di malam terakhir. Pada jam yang sama, ajak juga keluarga, saudara, teman, maupun tetangga. Jangan lupa join dengan menggunakan inisial jemaat baru nama Anda dan inisial tamu, kemudian nama Anda untuk undangan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih Pak Melvin.